Ah, ada put mana? Ini ya? Kali. Ini. Soalnya kami juga dapat dia udah bela lu guys ada tangan kau jadi Baik, rekan-rekan media seluruhnya yang saya hormati, seluruhnya sudah siap? Bisa kita mulai? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, tepatnya hari ini pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, Polri melalui Bareskrim Polri, Direktorat Tipideksus akan menyampaikan terkait program-program dan kemudian apa yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, rekan-rekan media yang saya hormati, di sini hadir bersama kita ada Dirtipideksus, Brigadir Jenderal Polisi Helvia Segaf. Kemudian juga rekan-rekan bisa lihat ini merupakan bagian daripada penegakan hukum yang secara strategis di mana kolaborasi dikedepankan. Turut hadir ada Bapak Yan Triyono, Eskom MSI selaku Direktur Standarisasi dan Pengendali Mutu Kemendak. Selamat datang Bapak. Kemudian juga ada Bapak Teguh Ujianto, beliau Auditor Inspektorat Investigasi Kementan. Kemudian juga di sini hadir Ibu Dian Fatikah Aristiami, SSI, MT, selaku Manajer Teknis Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Kementan. Serta hadir bersama kita Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Zen Dwi Nugroho, SH SIK MSI, dan Kasubit 1 di Tipideksus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Edi Suranta Sitepu SIK MH. Rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih telah menunggu. Beberapa yang menjadi perhatian kita ketahui Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sudah menyampaikan apa yang menjadi atensi dan kemudian mendasari pada hasil temuan pertama kali dari Bapak Kementan terkait dengan adanya dugaan kasus beras yang tidak sesuai dengan mutu. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama-sama, maka Bapak Kapolri langsung menindaklanjuti dengan informasi tersebut dan kemudian ditindaklanjuti oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri. Maka untuk hal ini akan disampaikan apa langkah-langkah konkret yang telah dilaksanakan oleh Bapak Direktur Tipideksus Bareskrim Polri beserta seluruh penyidik. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri untuk memberikan hasil daripada kegiatan langkah konkret yang sudah dilakukan. Kami persilakan. Terima kasih, Bapak Rupenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Karopenmas Brigjen Pol Truno Yudo, yang kami hormati Bapak Ian Triyono selaku Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendak, yang kami hormati Bapak Teguh Jianto, Auditor Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian, yang kami hormati Bu Dian Fatika Aristiami selaku Manajer Teknis Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Kementan, yang kami hormati Bapak Wadir Tipideksus Baris Krim Polri, Bapak Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, kami hormati Kasubdit 1 Ditipideksus Baris Krim Polri, Kombes Pol Edi Suratopinem, para Kanit Subdit 1 Ditipideksus Baris Krim Polri, dan seluruh anggota Satgas Pangan Polri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, atas semua nikmat yang diberikan kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan hari ini. Press release terkait dengan keberhasilan Satgas Pangan Polri dalam pengungkapan kasus beras, penjualan beras yang tidak sesuai dengan mutu pada kemasan yang tertera pada kemasan tersebut. Ditipideksus Baris Krim Polri melalui Satgas Pangan telah melakukan penegakan hukum kasus yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, karena memang sangat merugikan masyarakat penjualan beras premium dan medium yang tidak sesuai standar atau mutu yang tertera pada kemasan tersebut. Secara garis besar kami sampaikan bahwa menindaklanjuti apa yang menjadi pengaduan dari Bapak Menteri Pertanian melalui surat tertulis yang disampaikan kepada Bapak Kapolri, kita langsung merespon sesuai dengan perintah Bapak Kapolri untuk segera menerbitkan laporan polisi, yaitu LPA 21 bulan 7 2025, LPA 22 bulan 7 2025, dan LPA nomor 23 tahun 2025. Kami sampaikan kronologis terkait dengan peristiwa tersebut, yaitu pada tanggal 26 Juni 2025, Bapak Mentan menyampaikan hasil temuan di lapangan terhadap mutu dan harga beras yang anomali, karena di masa panen raya beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Ini yang disampaikan, dan trennya tidak menurun tapi malah naik, sehingga dilakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata ditemukan di pasar yang dilakukan oleh beliau dari mulai tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras, dengan hasil yang pertama, terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%, ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Kemudian terhadap beras medium terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%, ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%, ketidaksesuaian berat beras kemasan berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Kemudian berdasarkan ketidaksesuaian pada poin 1, 2 tersebut, terdapat potensi kerugian konsumen atau masyarakat per tahun sebesar 99,35 triliun, terdiri dari beras premium sebesar 34,21 triliun dan beras medium
sebesar 65,14 triliun. Ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pangan Polri segera melakukan proses penyidikan dengan membuat laporan informasi dulu. Dengan melakukan penyelidikan terhadap 212 merek tersebut, kita lakukan penelusuran bekerja sama dengan kementerian terkait, mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang meliputi pengecekan ke lapangan baik kepada pasar tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Selain itu juga Polri Satgas Pangan melakukan kegiatan pemeriksaan kepada para saksi, pemeriksaan terhadap ahli untuk menjelaskan hasil lab tersebut dan ahli perlindungan konsumen. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan tidak produsen atas 5 merek tersebut, tempat produksi, gudang, retail maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan untuk pencarian, yaitu di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Provinsi Jawa Barat, kantor dan gudang PT PIM di Serang dan di Provinsi Banten, serta label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut. Menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional, artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Ini yang kita temukan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos merah, Setra Ramos biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.